Asujud boleh aja, asujud tekan kena cet niatna kalau Allah Taala minta. Gimana stare cek pun. Bahasa Allah. Baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 11 kali. Kayak kisah surat An-Naki Al-Ahzab ayat 31. Al-Ahzab iki ayat 31. Surat Al-Ahzab Iki Jarayan Surat Al-Ahzab.
saya pakai Saya pakai tidak Surat Al-Ahzab ayat nomor 340 betul puluh betul nomor 300 nomor 300 betul itu kan? betul puluh betul. Jadi itu Pakai 370 petong puluh. Oke Pak. 30 300 petong puluh petong. Dia bicara ni. Ya itu kan. Bicara ni. Sampai kali mana? Dan dia 2 ayat. 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nikah ayat suci Al-Quran ni. Nikah lantaran dicapai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'anal Karim ala rasulihin nabiyil ummi shadiqil amin wa syaraha bihi sudura ibadatil mu'minin wa nawwara lahum basyairahum wa ja'ala minhum awliya'a wa 'arifin fastanbatu minhul hakama wa mayyazu bihil halal minal haram. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma wa adrakahu kana lahu kiflani minal ajr wa illam yudrikhu
kana lahu kiflun minal ajir. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Salatan wa salaman daimain ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata pengantar ini bentuk dukungan daripada pemberontakan sejarah. Tidak lupa pertama kita mari panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala wa Rasul dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat sallallahu salam semoga terus sampai ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kalau memetik ini, kita petik daripada sejarah. Merantau merupakan syarat kemantapan ilmu. Mereka menjadikan rihlah atau perjalanan sebagai asas yang kuat dalam menerima keilmuan seseorang. Antara mereka ada yang berkata, man lam yarhal fala thiqata bi ilmihi. Orang yang tidak melakukan rihlah, yarhal, fala thiqata, maka belum boleh dipercaya tentang keilmuannya. Pada lembaran sebelum ini telah disebutkan kata-kata Yahya ibnu Ma'in yang pernah berkata, arba'atun la tu'nisu minhum rusdah, wa dzakara tsalatsa. Faqala wa rajulun yaktubu fi baladihi wa la yarhalu fi talabil hadis. Mafhumnya pun ada 4 orang yang tidak boleh mendapatkan kebaikan atau manfaat daripada mereka. Kemudian ia sebutkan 3 orang, dan yang keempatnya ialah seseorang yang belajar di kampungnya sendiri dan tidak pernah melakukan rihlah untuk mencari hadis ke tempat yang lain. Artinya fitnah antara orang nyari ilmu keluar bengi kampung sangat jauh, beda keutamaan lebih besar orang yang merantau nyise ale kampung nyari ilmu keluar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa orang yang melalui satu jalan toreka, yaltamisu, untuk menuntut fihi ilman, untuk menuntutnya bagi orang panika setong ilmu, niscaya Allah memberinya, sahalallahu lahu, dak orang kepanika, tariqan jalan kemudahan, ilal jannah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Ahmad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Didukung lagi oleh hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyah aw ilman yunfa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala matal insan, mati seorang manusia, in qata'a, maka peka anhu, dak orang banika amalnya, putus, illa terkecuali min thalathatin, orang banika beda teluk perkara, sadaqatul jariyah, diantaranya sedekah jariyah, au ilman yuntafa'u, bang ilmu si manfaat, bihi dak orang banika, au waladin shalih, bang yad'una, bang anak-anak si bagus si saleh, yad'una, yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi pentingnya menuntut ilmu, efeknya kepada kita ketika ada di dalam kubur nanti. Bahkan di hadis lain menyebutkan di dalam referensi kitab itu, kalau orang tuanya masuk surga lalu anaknya itu masuk neraka, maka orang tua itu ditarik ke neraka. Karena akibat apa? Tidak
fadzakir innama anta mudzakir, dan juga tidak panika wasawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Panika sabab orang panika sehingga tak beriman kepada Allah, tidak menjalani agama Allah dikarenakan gagal dalam memahami, gagal dalam panika berinteraksi dalam keilmuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa orang yang melalui satu jalan tariqah yaltamisu, maka bagi orang panika fihi, orang panika untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala lahu daka orang panika tarikan, memberi setong jalan kemudahan ilal jannah, untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Ahmad. Jika sebagai rujukan referensi dari panika kangku pun apa pentingnya satu ilmu kadito. Jadi kalau orang ahli ilmi wa ahli khair kan ada di dalam doa, Allahumma inna as'aluka, ya Allah jadikan kita ini menjadi as'aluka ahli ilmi wa ahli khair, ahli ilmu dan ahli kebaikan. Mustami'in dan mustami'at rahimahullah, kita perlu dalam pengajian walaupun sejenak kita nukil daripada kitab Kifayatul Mutanasikin. Saya ambil terjemahan Jawa Madura, yaitu saking Allah Ta'ala urip manika maha odi dat kelaban roh, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengkana roh ini di Allah Ta'ala sirogani untuk mentahididi, maka roh panika salbut lagi ke akhirat. Kang urip nyata, maka saya kocak hiduplah hayyun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya roh beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maletake idau saking Imamul Ghazali, ada beberapa ulama yaitu namanya Imam Ghazali qaddasallahu saya suciaki Allah Subhanahu wa Ta'ala sirrahu, deka rahasianya ulama kepanika nang dalam kitab Ihya Ulumuddin karya beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala, muka-muka Allah ta'ala memberi rahmat kepada beliau. Adini yang iku nang teti ningale yang sakene perkara kang dohir. Jadi Imam Ghazali itu dibuka muka syafanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ki ida ke pereng-pereng di dohir, kang pereng-pereng di batin. Jadi ilmu roh, teko ilmu asrar atau ilmu rahasia, dan seko ilmu tersirat, dan mana juga ilmu dohir, ilmu yang tersurat. Ilmu tersirat dan ilmu tersurat ini, kalau ilmu tersurat kita bisa dipahami di pondok-pondok pesantren, kita bisa dipahami di lembaga-lembaga, bisa dipahami melalui guru kepada manusia. Tapi ilmu asrar, ilmu tersirat, ilmu batin bisa kita dipahami panika di orang-orangnya Allah di luar pondok pesantren. Kapangkanya berguru kadinto sebelum habisnya minal bahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati, walau bisin walaupun sampai ke negeri jinan. Lan kapula faridatan ala kulli muslim, maka wajib ilmu panika jaban Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslim, nuntut ilmu panika wajib pada semua orang Islam.
Bagi itu setajana yaitu dalam ilmu hakikat yang selain sawiji ini kalawan cahyani kang nyata kang nolda cahyani Allah Ta'ala banika cahyani ar-roh banika maka nyata mungku orang depak kebersilunan ilmu hakikat atau kang makere na Allah Ta'ala atau alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dikatakan alam-alam malakut Allah Ta'ala yang wangiku kang dan alami satu mate ibu putih seampun saking segeni alam iku kelawan barangkang betokan kelawan hal sakabehini hal-hal kesemuanya yang berdekatan dengan alam akhirat atau alam roh. Angkang dini barangkang eman kono tenamang kono wong sawiji ampun kang engkengi paparingi yaitu bagi orang sebre bang Allah Subhanahu wa taala mukasyafa atau syiril asrar atau ilmu-ilmu asrar ilmu batin. Padahal kang disebut ning dahui Allah taala nang ya dalam Al-Qur'anul Karim kullan namiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'a rabbika mahdura. Jadi Allah Subhanahu wa taala paling berjelasan di dalam Al-Qur'an yaitu dalam bahasa maturana satu jena atau kesemuanya pangunda ing saniku yang pun kabeh lan ing sakune pangulatan benda rabbani benda sir Muhammad sirna atau rahasianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya kita harus bisa menembus kepada perjalanan rohani dengan Kanjeng Nabi bandingkan saya baca rahasianya para anbiya, rahasianya para rasul, rahasianya para aulia, ilmu-ilmu sir-sirnya para nabi. Lan wonten pangundeni bendarane iku denten ku asa anak kera lan makam iku makam-makamnya orang ngarenga eng lakebahani suara panika takalaben panika suara tapi lebih daripada suara. Itu penjelasan di dalam Al-Quran siapapun ayat kesebut kala yang di kitab Kifayatul Mutanasikin Kifayatul yaitu kitab Darun Nafis yaitu perjalanan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan untuk melandaskan kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim di surat Al-Ahzab ayat 40 sampai 41 ayat 41 sampai 42 kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman semuanya. Udzkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Ingat adakah Allah Subhanahu wa taala dzikran katsiran dengan kalaban ingat sabanyak-banyakna ingat. Wasabbihu bihamdi. Wasabbihu dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukrata wa asila, bukrata itu pagi, wa asila panika sore. Jadi bertasbih kepada Allah, ingat dekat Allah, zikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Kan makanya memperbanyaklah baca-baca istighosah, ratiban-ratiban pada sore, baik ratibul haddad maupun istighosah pagi hari dan memperbanyak membaca qiraatul Quran, membaca Al-Quran juga di waktu sore dan di waktu pagi. Sebutan-sebutan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang bagus, yang baik-baik kita harus terus didawamkan di dalam para tingkanan mengaudian ngadito supaya kita nara enang alam kubur. Kak Dinto, sebelum kita mengijazahkan kepada Pak Haji Sanawi Aing Paoh, alhamdulillah
beliau sebagai penapa dinto masuk kepada ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duh pangeran Gusti, Rabbana hab lana nyon paringaki abdi dalem Gusti. Min azwajina nyon paringaki istri-istri, pasangan-pasangan atau suami-suami. Wa dzurriyyatina dan keturunan napoto kompoe peo kombe nika qurrata ayun yang menjadikan penyejuk mata hati. Abdina waja'alna dan jadikanlah abdina sataja lil muttaqina imama bagi pimpinan orang-orang yang bertakwa atau ngajak kebagusan-kebagusan. Alhamdulillah beliau datang ke saya dengan begitu tajam untuk bisa membantu pemikiran-pemikiran Islam sesuai dengan tebuipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafakkara sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Siapa orang yang berpikir mengenai tentang agama satu saat khairum min ibadih, maka orang panika lebih bagus dari ibadah sab'ina sanatan 70 tahun nikah. Jika ampun jelas sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita menjadi tiba atau ikutan untuk perjalanan-perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kedinto kitab Hakikatul Insan, Hakikatul Anbiya dan Hakikatul Aulia. Hakikatul Insan untuk menuju al-insanul kamil, insan yang sempurna, yaitu harus mengkasadkan suatu pada hal disertakan dengan fa'ilnya atau kelakuannya, serta diperbagus niatnya dalam namanya, karena tiada berjarak antara badan jasmani dan rohani, melainkan dengan karb hati atau sajjan hati. Karena Rasulullah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, Allah ngulhate ka apa sajjan hati kebanika. Dan hati itu bergerak, yaitu melainkan dengan gerak nyawa atau nadi. Dan makanya di dalam kitab-kitab tasawuf panika ada dikatakan gerak nafsu, gerak nafas atau zikir nafas, zikir keluar masuknya nafas atau nyawa, yaitu bergerak melainkan dengan gerakna sir, dan sirnya itu tiada bergerak melainkan dengan geraknya kudrat atau ketentuan ibn Allah Subhanahu wa taala dan iradat atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu tidak akan bergerak sesuatu kebaikan panika mendak saking panika gerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kan mangkana harus paten di dalam diri kita la haula wala quwata illa billahil azim, dan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna nika sebagai nyawa bagi alam semesta ini, nyawa kepada kita yang orang-orang arifin, orang-orang bakabillah. Perjalanan itu menjadi dasar tonggak tiang di dalam jiwa raga kita, harus jadi pegangan, harus jadi kasintetan, harus jadi benteng di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Itu namanya kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu betul-betul ditahqiq, harus dimasukkan kepada jiwa, kepada diri, kepada roh kita. Maka itulah jalan-jalannya tariqah. Nah, torekah itu namanya artinya pandang daripada buah.
ke atas, adapun pandang daripada atas ke bawah, yaitu namanya jalan tanazzul. Dalam tanazzul yaitu gerak daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala, yang makanya gerak langkah banika harus bergerak dengan perbuatan-perbuatan fi'liyah. Kita harus terus bercermin kepada, harus keluar daripada gerak iradat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sirrullah, sir atau gerak rahasia rasa Allah Subhanahu wa taala, atau kata madurunya karsaipun Allah Subhanahu wa taala. Daripada sir itulah menggerakkan nyawa kita, nadi kita, dan nyawa menggerakkan hati kita, dan hati menggerakkan badan kita, dan jadilah keadaan dan kelakuan tiada lain hanya kelakuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelakuan hati, yaitu syiru dan nama yaitu gerak-gerak batin gadinto, umpamanya jadi sebagai jadi dalilun bil kalbi, jadi telil pantuman dekat hati yang putus akan keadaan, akan kesaan Tuhannya kita, zat yang wajibul wujud, zat yang wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita mustahilkan dan adanya dan mustahilkan tiada diri kita yang sebenar-benar diri adalah hak mutlak, yaitu dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaitu yang dinisbatkan oleh para anbiya dan dinisbatkan oleh para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus panika dalam rasa zat, sifat, asma, af'al yang di dalam lafaz Allahu, zat adapun sir, sifat adapun nyawa, dan asma adapun hati, dan afal adapun badan. Jadi jiwa raga yang berkandung Allah Muhammad Adam harus kita terus panika dalam siang malam. Itu perjalanan para baqabillah panika, perjalanan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang tenggelam di dalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan cuma bacaan-bacaan di luar atau di lisan, tapi panika harus kita menyatu jiwa raga jasmani dan rohani Allah Muhammad Adam harus, dan sifat afal itu bersatu panika menjadi panika, sehingga nanti matinya kita dengan jasadnya bisa hilang menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat kita kenyataan asma Allah taala di dalam hati, kan mangkana zikir hati Allah 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 panika pangalenang nang dalam hati Allah 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 Allah, yaitu dalam tempatnya af'al Allah Subhanahu wa taala di dalam badan kita atau ucapan-ucapan kita. Insyaallah kita mengijazahkan satu ilmu kepada Bapak Haji Sanawi yang dari Dusun Aem Bau Kolo Selatan. Insyaallah manabi bisa kadinto nikah kebe asma siang malam ki. Saudara nikah irengki petong kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gafi, ya Ganiyu, ya Fattahu, ya Razak. 100 kali nikah kula nukil kitab Miftahul Jannah. Panika ya Gafi, ya Ganiyu, ya Fattahu, ya Razak. Kebe istighosaan jukan, kebe tambahan ketika wiritan majelis taklim atau parnyunan panika
kebe 100 kali panika kebe istighosaan. Kita sendiri. Iki Bedah. Ya. doa Kak Dinto langsung mendoakan buat doa dawa maki buat doa pribadi panjenengan. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nikah bacaannya tadak betesah, bisa sekalian, bisa sabanyak-banyakna, bisa Sampai terakhir. Bisa nikah serba bisa. Saya pun banget terona nikah bijaksana bakale. Cuma Kak Dinto sebagai doa Kak Dinto. Mari kita terjemahkan atau buruk kaki ke panjenengan supaya Kak Dinto ben memiliki ilmu yang sah. Karena ilmu nikah walaupun satu ayat kalau tidak digurukan maka tidak sah ilmunya. Kata Rasulullah SAW, "Man tafaqqaha fid din", sebab orang yang memahami agama maka harus banika kalaban guru. Man qara'al Qur'an bi ustadin sahhat qira'atahu. Sabab orang yang maca deka ilmu kalaban guru sahlah ilmona, mantihlah ilmona. Mun ilmu tak guruan tak bisa mantih. Banika tak sah karena tak bisa nyambung karena subung wasilah ada di doa toreka banika ilahi anzilil fadaita ala latifatil qalbi kama anzaltahu latifatil qalbi sayyidina Adam alaihissalam min nuri latifatil qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati masinal kiram kalaban pelantaran guru panika sing mulya-mulya. Oi kula makna iki ngirek boleh bismillahirrahmanirrahim kalaban nyebu asma'ipun Allah taala paranying ya kafi wahai Allah sema cukup segala hal kacukupan tak oleh pongkere tak oleh pun apa munafik tak oleh panika mengaku dianggap sebagai kecukupan kita atau rezeki kita atau hasil kita atau dari orang lain, pokoknya selain Allah nafikan, hilangkan hanya panika kecukupan dari Allah. Ya Ganiyu, wahai Allah yang maha kaya, jangan ngaku-ngaku kaya, teka banyak di harta sabah panika semua pemberian Allah. Daripada yang tadi panika ebrek kartek bang Allah, pangatero bang Allah, rencana bang Allah, usaha bang Allah, maka ebarenge dari sumber rezeki usaha panika Allah siabrek pangatero dan usaha panika Allah siabrek. Kembali kepada la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya Fattahu, wahai Allah, Saya Maha membuka segalanya, iman, takwa, kebagusan, ilmu, makrifat, kesalehan, kebaikan, rezeki, sateja nikmat-nikmat Allah, panikah sateja nak Allah semekah. Ya Razak, wahai Allah si pemberi rezeki. Tidak ada orang yang memberi rezeki, cuma pelantara-pelantara lewat orang lain dan lewat usaha, bahkan kemauan itu sendiri untuk berusaha, untuk jadi kerja atau noko atau dagang atau bertani atau berternak lalu ketika kekayaan, panikah pemberian Allah laku panikah sendiri. Karena Allah ya Razak sifatnya pemberi rezeki. Doanya la ilaha illallah, tidak ada pangeran melainkan Allah. Al-Azimul Halim, dialah Allah yang maha agung, si maha besar, si maha pukul segala semesta alam Kak Dinto, langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sampai alam-alam arsy panika. Semuanya keagungan dalam lipatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Halim, dialah Allah yang maha penyantun,
maha belas kasih, maha bertutur kata yang lembut, maha halus kati, seperti tadi yang didoakan nikah latifatil qalbi sayyidina Adam, sampai mencapai kehalusan atina Nabi Adam alaihissalam min nuri latifatil qalbi, kalau mendapat pancaran nurna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rabbul arsy, pangeran ars, pangeran ars, pangeran petong lapis langit. Di atas na langit petong lapis sidratul muntaha. Di atas na sidratul muntaha panika malaikat tak bisa keker boleh. Maka alam ars panika adalah panika alam Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal ars, di atas ars boleh panika mijah atau kursi Allah subhanahu wa ta'ala ada di ayat kursi kepanika Al-Azim, dialah Allah yang maha agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Rabbus samawati, pangeranna langit. Wa rabbul ardi, beng pangeranna satu bumi beng satu jesena. Rabbul ars, dan pangeranna ars al-karim, se maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca, saya ijazahkan jadi ilmu sah. Kak Dinto ilmu sudah guruan, maka kula empian langsung tolake menghadap kepada kita ini sebagai jalur menuju Allah subhanahu wa ta'ala atau wasilah perhubungan menuju Allah subhanahu wa ta'ala lewat guru-guru. Dan makanya para ulama lambok sampai beda sepetong puluh ibu guru, sampai beda petong ibu guru, sampai beda 3.500 guru melanglang buana nyari setong ayat epa kompol ilmu-ilmu na Allah, nyari setong hadis epa kompol aleng-lengi dunia Kak Dinto ka angku panika mentalake sah sebagai ilmu Kak Dinto. Wallahu a'lam bishawab wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.